Joey bertanya dengan kaget. Jadi ini jurang? Monyet muncul di pohon. Protagonis melihat dan berteriak bahwa monyet itu punya ekor seperti ular. Tiba-tiba MC menoleh dan melihat monster, berteriak bahwa itu laba-laba raksasa. Dia melihat ke atas dan berteriak bahwa pohon itu tinggi. Joey bertanya, apakah mereka masih di tanah? Setelah melewati sebuah pintu, mereka merasa seolah berada di dunia lain. Beberapa saat kemudian, tim berjalan di hutan. Justin menoleh dan melemparkan tas kepada protagonis. Dia dengan marah memerintahkan MC untuk tidak berani menyentuh monster dari jurang. Joey hanya perlu mengikuti mereka dan membawa barang-barang mereka. Protagonis terkejut dan Justin marah. Apakah dia menghabiskan malam dengan Aileen? Bagaimana MC berani menyentuh dewinya? Joey menundukkan kepalanya dengan sinis dan Justin menggeram marah. Protagonis menolak. MC mengangkat jempolnya dan berseru bahwa dia tidak akan menyentuh monster. Dia akan menjadi porter yang baik. Joey juga akan menjadi porter yang baik. Justin bingung, dan Joey berpikir dia aman. Justin menjelaskan, orang ini tidak pintar. Protagonis mengangkat tangan dengan senyum, meminta teman-temannya untuk memberikan barang mereka. Dia meminta Yao untuk memberikan tasnya. Dia bilang tidak. MC merasa seperti orang biasa. Dia tidak paham mengapa dilarang berburu monster, tapi dia tidak punya yang hilang. Zoe akan melihat Awakened Ones bertarung. Setelah beberapa waktu, Yao tiba-tiba mengelilingi tongkatnya dengan petir dan menggunakan kekuatan langit dan guntur. Petir dengan cepat melingkupi tubuh monyet. Justin mengayunkan senjatanya, memotong monster, dan berteriak bahwa mereka semua akan mati untuknya. MC yang mengamati semuanya dari balik batu berpikir bahwa senjata kristal para Awakened Ones pada saat membunuh monster di Abyss menyerap kekuatan supernatural dari monster-monster tersebut. Mengumpulkan pengalaman seperti dalam permainan. Semakin banyak monster dibunuh, semakin cepat menjadi kuat. Setelah 1 jam, Joey merasa berburu sangat melelahkan. Justin menurunkan pedangnya, lelah, setelah membunuh 310 monster dan naik. Protagonis berpikir ia berbeda. MC tersenyum saat menyelipkan serbet ke kaosnya dan mulai memotong daging. Ia mengunyah daging dengan senang di dekat api. Sistem memberitahu bahwa fitur lengan panjang monyet ular telah didapatkan. Joey hanya butuh sepotong daging monster. Tidak penting siapa yang membunuh. Protagonis melanjutkan makan daging. Sistem memberitahu bahwa fitur kekebalan terhadap racun sudah didapat. Kekebalan terhadap racun meningkat. Fitur adaptasi hutan dan toleransi sinar matahari sudah ada. Setelah beberapa waktu, MC menyentuh perutnya yang penuh makanan. Ia terbaring lelah di tanah. Joey tersenyum dan merasa bahwa dia telah membuat semua keputusan yang diperlukan. Sungguh menyenangkan melihat bagaimana orang lain bekerja keras sementara dia menjadi lebih kuat hanya dengan melahap sesuatu. Tokoh utama mengangkat tangan dan berseru panjang umur untuk Dewa Kecoa. Tim yang berdiri dekat mayat monster itu melihat api di kejauhan dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan MC? Setelah berusaha keras membunuh monster, dia malah bersenang-senang? Beberapa waktu kemudian, asap ungu mulai naik di hutan yang sepi. Monster hutan bertanduk itu berjalan dengan ganas, mengangkat asap di bawah kakinya. Raja monyet berekor ular itu marah melihat monster bertanduk. Tiba-tiba, monster bertanduk itu menyerang Raja Monyet, melemparkannya ke atas. Sementara itu, Zoe mengamati apa yang terjadi, bersembunyi di balik batu. Dia berseru bahwa ini adalah pertempuran terakhir dari jurang, monster bertanduk. Dia mengalahkan Raja Monyet. Ada perbedaan besar dalam kekuatan meski hanya setengah tingkat. Justin bilang mereka akan menang jika semua mengikuti rencananya. Mereka akan jadi tim pemula yang mengalahkan bos. Protagonis menatapnya tegang. Aileen bilang jika mereka melanggar aturan dan menyerang bos, jika terluka atau mati, asuransi tidak akan menanggungnya. MC tersadar dari kenangan dan menjelaskan, bukankah Aileen melarang mereka bertarung melawan bos? Dia tidak akan terlibat dalam hal ini. Justin marah dan berteriak pada Joey bahwa protagonis tidak perlu khawatir. Dia bisa ke tempat aman dan menjaga barang. Yao mengawasi. Justin menunjuk peta dan meminta Joey untuk tetap di situ. Dia bertanya-tanya apakah protagonis menyadari hal ini. MC sambil memegang tas di tangannya berjalan pergi dan berharap beruntung. Tim tersenyum jahat dan tertawa.
Yao bertanya pada Kapten apakah tempat yang dia kirim Joey adalah tempat untuk menyergap. Justin dengan mengancam berseru bahwa itu adalah selain dia telah mengisi tas yang dibawa protagonis dengan bahan peledak. Justin menunggu MC menarik bos dan kemudian meledakkan mereka. Dia berteriak bahwa mereka akan mengurus bos yang terluka setelahnya. Mengorbankan orang bodoh adalah harga kecil. Yao berteriak marah bahwa ini sangat buruk. Tiba-tiba Justin mengarahkan pedang ke lehernya dan rekan-rekannya memanggil Kapten. Justin memerintahkannya untuk menyimpan benda suci ini. Dia hanya akan mentolerirnya sekali. Di zona aman, Joey berlutut dan mengangkat cakar monster mati dengan tangannya. Tiba-tiba bumi bergetar dan protagonis menoleh dengan ketakutan. Dia bertanya, apakah pertarungan itu sangat keras? Sampai di sini. Tiba-tiba MC melihat hutan dan berseru bahwa sesuatu mendekat. Banyak monyet terbang di atas kepalanya. Joey bertanya, apakah mereka melarikan diri? Tiba-tiba pohon patah dan protagonis melihat. Monster bertanduk berlari ke MC. Dia menjatuhkannya dan Zoe memuntahkan darah. Monster itu terus berlari. Tiba-tiba dia membentur batu, asap mengepul. Joey memegang tanduk monster, berpikir, kenapa monster ini ada di sini? Tiba-tiba asisten berteriak, kerusakan serius tercatat. Benda asing harus diangkat agar bisa pulih. Protagonis, batuk parah, berteriak, di mana teman-temannya? Apakah mereka sudah kalah? Tiba-tiba, sebuah anak panah berapi jatuh dekat tas-tas. MC berpikir, apakah ini anak panah pembakar? Ada bahan peledak di tas temannya. Tiba-tiba, ledakan besar mengguntur dan cahaya terang menyebar. Joey berpikir bahwa dia sepertinya dikhianati oleh rekan-rekannya dan menjadi umpan bagi monster. Sementara itu, anggota tim melihat ledakan besar dari tebing. Justin tertawa dan berteriak, apakah mereka melihat ekspresi bodoh protagonis? Betapa lucunya. Ketika ledakan selesai, mereka akan turun dan menghabisi bos yang hampir mati. Mereka membunuh dua sekaligus. Tiba-tiba Yao terkejut dan meminta Kapten melihat. Justin tertegun melihat asap. Melihat MC yang hidup dan bertanya, apa ini? Joey masih hidup. Protagonis menggenggam tanduk monster dengan tangan dan tampak menakutkan. Dia menarik tanduk dari tubuhnya. Luka di tubuh MC langsung tertutup. Dia berteriak dengan marah. Apakah mereka mengira bisa menggunakan dirinya dengan mudah? Joey tiba-tiba mengangkat monster itu, dan Justin melihatnya dengan ketakutan. Protagonis melempar monster. MC bertanya apa yang dia lakukan. Mereka baru bertemu dan sudah mencoba menyakiti. Dia menggenggam tanduk monster. Sistem memberi tahu bahwa lengan panjang monyet telah aktif. Mereka bisa mengangkat beban ratusan kali lebih berat dari berat mereka. Adaptasi hutan aktif. Di hutan, pengguna mengaktifkan kemampuan. Toleransi matahari aktif. Di siang hari, pengguna mengaktifkan kemampuan untuk meningkatkan karakteristik. Saat itu, monster bertanduk menghantam batu, mengangkat asap. Justin menggertakkan gigi dan mengangkat tangan karena angin kencang. Tao terbaring di bawah monster bertanduk, mengangkat tangan dan meminta pertolongan Kapten. Mereka memanggil Tao sambil menatapnya. Justin berteriak marah, menggenggam pedang, mengatakan rekannya tidak ada harapan. Mereka harus bersatu untuk mengalahkan bos agar selamat. Tao meminta komandan untuk tidak melakukannya sambil meraih pedang. Justin menggunakan anak panah yang merobek daging dengan tatapan menakutkan. Tao segera mulai membengkak dan berteriak kesakitan. Dia meledak, dan monster bertanduk yang terluka berteriak. Monster itu bangkit dengan marah dan mengaum. Justin bertanya tentang nilai rekan-rekannya dan memerintahkan mereka untuk melawan monster. Kai mengangkat tinjunya yang berapi-api dan berteriak, mengarahkan api ke musuh. Yao menyerang monster dengan petir. Monster berteriak kesakitan, dan Justin berkata bahwa monster itu sekarat. Dia tersenyum dan berpikir bahwa bos ini lemah. Bagaimana monster bisa kuat jika makhluk aneh bisa melemparkannya? Justin berkata monster itu harus mati. Monster bertanduk berdiri di atas kaki belakangnya. Justin bingung melihat tanduk lawannya yang terbungkus api dan petir. Yao berteriak ketakutan bahwa ini sangat buruk. Monster bertanduk menyerap semua energi. Serangan elemen tidak bisa digunakan. Semakin bertarung, monster bertanduk semakin kuat. Justin menggeram kesal dan berpikir bahwa itu tidak berhasil. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Itu terlalu kuat. Rekan-rekannya sangat tegang dan Justin langsung menyerang Kai. Rekan itu berteriak kepada Kapten dan jatuh. Yao melihat Justin dengan ketakutan. Tapi dia menyerangnya. Dia bertanya, siapa yang mengizinkan mereka? Dia harus menyingkirkan sampah sebelum mati. Justin berlari dan berteriak bahwa mereka akan berterima kasih. Monster bertanduk mendekatkan moncongnya ke rekan-rekan yang tergeletak dan mengaum. Ia menginjak Kai dan darah mengalir. Monster bertanduk mengangkat kakinya di atas Yao, tetapi tiba-tiba cahaya terang muncul. MC yang menggendong Yao berlari.
Dia membuka matanya dan bertanya mengapa hanya dia yang diselamatkan. Zoe menjawab dengan tenang. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengejeknya dan tidak membiarkannya membawa barang bawaan. Tetapi MC menjadi lebih kuat, karena kelemahan, dia harus membuka jalan sendiri agar tidak mati di tangan kecoa dewasa. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun di dunia ini, hanya yang terkuat yang bisa mengendalikan nasib. Dia ingin lebih kuat. Justin meminta Joey untuk menyelamatkannya. Terbaring ketakutan di bawah kaki monster. Protagonis dengan tenang berkata bahwa dia tidak perlu khawatir tentang monster. Bukankah itu yang Justin katakan? Justin berteriak marah, tetapi monster itu langsung membunuhnya. Sistem memberitahu serbuk sari tidur aktif. Menghirup serbuk sari bisa membuat tidur. Yao tertidur dan MC meletakkannya. Dia merasa lebih baik merahasiakan kemampuannya. Joey melihat monster dan menyadari hanya ada mereka berdua. Dia tersenyum dengan percaya diri, memukul telapak tangannya, dan meminta monster itu untuk menjadi pijakan di jalannya menuju kekuatan sejati. MC mengeluarkan lidahnya dan menangkap dahan pohon. Sistem memberitahu lidah elastis aktif. Joey melompat di atas lidahnya untuk menghindari serangan. Protagonis menarik lidahnya dan berpikir sudah saatnya menggunakan karakteristik yang didapat. Sistem memberitahu ujung belalang aktif. Kaki belalang bisa menusuk mangsa. MC melompat ke monster dengan mantap, mengangkat ujung belalang. Dia mendarat dan merasa cangkang keras. Melukai bos itu sulit, meski dengan ujung yang diperkuat. Kulitnya keras, tapi perutnya tampak lemah. Joey cepat menusukkan ujung belalang ke perut monster bertanduk, dan monster itu berteriak kesakitan. Protagonis tersenyum, berpikir serangannya berhasil. Monster berbalik. Joey terbang ke hutan, meninggalkan darah. Dia menabrak batu dan memecahnya. Tokoh utama batuk darah dan menyadari bahwa monster bertanduk itu, meskipun besar, masih sangat lincah. Tiba-tiba, petir muncul dari tanduk monster. Monster bertanduk mengirimkan aliran petir ke arah MC. Joey menggertakkan gigi karena takut dan berpikir bahwa ini buruk. Ledakan petir mengguntur, cahaya menyebar. Petir melesat ke langit melalui dedaunan. Asap muncul di dekat pohon patah. Monster bertanduk melihat Joey. Sistem memberitahu bahwa kulit dryad telah aktif. Kulit kayu dryad memiliki kemampuan isolasi yang baik, tetapi sangat takut pada api. Protagonis menyadari bahwa itu benar. Apapun kekuatan monster, selalu ada sesuatu yang bisa melawannya di tempat tinggalnya. Bisa bertahan dari serangan, tapi MC tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Joey melihat monster bertanduk dan berpikir dia mengerti. Sistem memberitahu lengan panjang ular. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang yang ada di tanah. Dia mengangkat senjata dan berpikir bahwa hasilnya bergantung pada serangan ini. MC menendang tanah dan sistem memberitahu bahwa Vines Dryad sudah aktif. Senjata Dryad menangkap mangsa. Mereka bergerak berkelompok, membentuk mana. Ini membantu mereka menangkap makhluk di hutan. Vines melilit monster bertanduk dan monster itu menggeram marah. Joey, dengan aura menakutkan, melompat dan mengangkat senjatanya. Dia dengan marah memerintahkan monster bertanduk untuk menerima. Tiba-tiba, karena lonjakan energi yang tak terduga, makhluk mitos itu melarikan diri dan mengeluarkan raungan keras. Dia berpikir, bisakah dia bebas dengan kekuatan? Terlambat untuk menghindar. Sistem melaporkan bahwa itu telah diaktifkan. Peregangan otot, kekuatan otot meningkat. Dia mengayunkan pedang ke tanduk monster, tetapi senjatanya hancur dan dia melompat mundur. MC melemparkan pedang patah sambil tersenyum. Zoe minta maaf, tapi dia sudah kalah. Dia sudah punya kemampuan untuk mengalahkannya. Protagonis menyerapnya, dan sistem melaporkan sifat itu. Tanduk tajam monster, aktivasi armor baru dimulai. Protagonis tidak dikenali. Tubuhnya kini dilindungi armor kompleks, membuatnya sangat gesit. Dia memegang alat besar seperti cakar monster bertanduk. Setelah beberapa waktu, MC berlari cepat menuju monster dan memberikan pukulan yang menghancurkan makhluk itu. Zoe terengah-engah, duduk di atas monster yang sudah kalah. Tiba-tiba, kunci emas muncul dan sistem melaporkan bahwa ini adalah kunci untuk dungeon misterius. Siapapun yang menggunakan ini bisa masuk dungeon misterius. Protagonis melihat barang ini dan bertanya, apa ini? Militer melaporkan kecelakaan saat pelatihan. 3 orang. 1 orang parah, 1 lagi ringan. Mereka butuh bantuan.
Setelah beberapa waktu, di lorong rumah sakit, militer berteriak, menarik baju Joey, bahwa dia harus segera menceritakan segalanya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak terluka? Dia berpikir, apa yang harus dia katakan? Bahwa dia menang melawan bos karena keberuntungan? Ini pilihan yang terlalu tidak realistis. Corey berkata dengan tenang, menepuk bahu tentara, bahwa mungkin dia hanya salah dengar. Mengapa tentara berpikir orang yang direkomendasikan deputinya adalah pelaku insiden ini? Apakah semua ini direncanakan olehnya? Dia berteriak dengan ketakutan, bahwa ucapannya tidak berarti seperti itu. Semua tentara cadangan yang mati kali ini dipilih oleh militer. Itu tak terhindarkan. Dia menoleh, melihat MC, lalu Corey berkata menenangkan, menepuk bahu tentara, bahwa sebenarnya tidak mungkin menghindari kematian di dungeon. Dia tidak mengharapkan hasil seperti ini. Dia berkata kepada Joey, bahwa dia tidak ada urusan di sini. Joey melihatnya dengan ekspresi cemas. Di atap rumah sakit, protagonis berpikir bahwa pria ini selalu melindunginya. Apakah itu karena rekomendasi deputinya? Tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah dungeon misterius. Ini tempat apa? Dungeon misterius adalah tempat tersembunyi di jurang, kata kecoa. Dia perlu kunci untuk masuk. Teorinya, ini bukan sesuatu yang bisa didapat manusia. Karena DNA-nya mirip monster, jurang menilai pertarungan mereka sebagai pertarungan monster untuk kepemimpinan, sehingga kunci ini muncul. Protagonis bertanya, jadi hanya dia yang bisa masuk ke dungeon ini dan menjadi lebih kuat? Dia mengonfirmasi penilaiannya benar. Namun, monster di dungeon ini lebih kuat daripada yang di jurang level sama. Dia akan bertemu makhluk yang memberi kunci kepada monster bertanduk. Mungkin itu monster spora yang pernah dia temui. Monster ini pintar dan memiliki rahasia tertinggi dari jurang. MC bertanya, apa itu hitung mundur? Kecoa itu bilang jika kunci tidak dipakai 24 jam, barangnya akan hilang. Apakah dia akan ke sana? Joey melihat kunci, berdiri, dan bilang dia akan pergi ke dungeon misterius. Sebelum itu, dia ingin memenuhi satu keinginan. Dia mungkin akan mati. Setelah beberapa saat, Niling berteriak pada Aileen untuk berkencan. Aileen menendang dan berteriak, bagaimana dia berani mengganggu. Dia tidak seharusnya bertanya. Tokoh utama bilang dia mengajaknya berkencan. Dia memukul wajahnya dan mulai memukulinya. Setelah beberapa saat, Aileen bilang, biarkan dia ulangi. MC dengan sopan menyatakan bahwa dia mengajaknya berkencan. Dia akan mengulangnya hingga 1000 kali. Dia pikir ekspresinya seperti tentara yang mau mati, ingin memenuhi harapan. Tiba-tiba, Aileen tertawa, memegang perutnya, dan berkata dengan senyuman bahwa dia sangat bertekad. Dia setuju. Setelah itu, Joey dan Aileen bersenang-senang di restoran. Mereka mencoba koktail dari gelas yang sama dan pergi menonton film horor, di mana dia takut dan berpegangan padanya. Setelah itu mereka berfoto bersama dan pergi bersepeda. Dia berteriak bahwa dia akhirnya pergi kencan pertamanya. MC tersenyum dan berkata bahwa dia sudah memimpikan ini selama 20 tahun. Dia sudah lama merencanakan kencan yang ideal. Dia butuh gadis untuk mewujudkan impiannya. Dia bisa pergi tanpa penyesalan. Aileen memanggilnya dan berkata bahwa dia melihat wajah sekutunya sebelum mereka mati. Tak masalah jika keinginannya tidak terpenuhi. Hidup adalah yang terpenting. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penjara bawah tanah dan rencananya ke depan. Dia tidak boleh berpikir tentang mati tanpa penyesalan. Hanya dengan hidup, dia bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Joey melihat pantai dan merasakan keheningan. Dia berterima kasih padanya setelah itu. Dia berharap dia akan berani mengajaknya berkencan lagi. Saat malam tiba, kecoa itu terkejut bahwa harapannya hanya untuk berkencan. Protagonis membuka gerbang ke dungeon. Protagonis berpikir mungkin sulit memahami dungeon ini. Namun, dia ingin berkencan di kehidupan sebelumnya. Dia menghilang ke dalam gerbang yang membawanya ke dungeon. Setelah beberapa saat di dungeon, Zoe berteriak bahwa dia tidak menyangka tempat ini sangat besar. Makhluk ini adalah kera berekor ular raksasa. Bahaya, penjaga. Monster itu mengaum, dan protagonis berpikir dia akan melarikan diri. Jendela sistem menunjukkan bahwa tanduk tajam monster telah aktif. Protagonis berlari ke tangan monster. MC dengan gerakan cepat melukai musuhnya berkali-kali.